akan di forum seperti ini. Satu kali pun nggak pernah. Karena apa, rankingnya anak saya kalau bukan 3, pernah 2 begitu kan. Ranking 2 di kelas, bukan ranking 1, kadang 2. Pokoknya di atas ranking 3 kadang ada gitu. Nggak pernah sekalipun. Nah, tapi saya juga bangga karena apa? Karena anak-anak itu sudah memang mulai terbangun habituasi untuk belajar. Saya lihat itu kalau Bapak Ibu masuk di SMA unggulan, ya tesnya itu kan banyak sekali ya, bukan hanya IQ kan, tapi tesnya itu sudah peminatan, tes gaya belajar, motivasi belajar, dan termasuk ketahanan dalam belajar itu. Tetapi juara itu adalah menjadi pintu masuk untuk menjadi syarat. Tetapi syarat kelulusan itu bukan juaranya. Tetapi kalau di sekolah-sekolah unggulan itu seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu semua, dan saya apresiasi sudah menjadi orang tua hebat dari anak-anak yang hebat. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Insya Allah dia akan menjadi anak yang hebat sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena sekolah ini mengukur kemampuan akademik, penguasaan materi aja, tetapi juga sikap juga menjadi salah satu sasaran. Nah, Umus Sabri Bapak Ibu itu tentu tidak semata-mata berorientasi pada hasil seperti ini, ya. Karena ini adalah efek. Ini adalah efek. Tetapi yang dituju oleh Umus Sabri itu adalah kualitas proses pembelajaran di kelas. Karena apa? Coach sepak bola yang terkenal pasti kalau ditanya berapa target kemenangan, dia nggak mau jawab, itu. Tapi kalau pelatih sepak bola Indonesia 1-0, 2-0, 3-0 gitu kan. Tapi kalau pelatih yang dunia itu nggak mau jawab. Karena apa? Karena yang terpenting itu adalah kualitas permainan. Dan sekolah yang hebat bukan orientasinya semata-mata bagaimana siswanya semua akan mendapatkan nilai 9 dan bangga tentang nilai 9 itu, ya, tetapi bagaimana sekolah itu bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dan kualitas proses pembelajaran Bapak Ibu tidak hanya, dan sekolah-sekolah yang terbaik itu udah luar biasa itu kalau di Indonesia itu. Jadi kegiatan-kegiatan, cuma namanya mungkin beda-beda. Dan ekspor di Umus Sabri itu memang betul-betul agak lama. Saya lihat itu kalau di sekolah lain ada juga di Kendari ini yang di kemahnya di agrowisata itu selama 3 malam, dan kalau Umus Sabri itu istilahnya adalah expo. Nah, expo ini juga sudah menjadi trending karena ini yang sudah dicanangkan sejak 2014. Itu sudah menjadi banyak bahan kajian dari sekolah. Expo kali ini dirangkaikan dengan Silatnas DPP UPI Bapak Ibu, yang insya Allah internasional kongresnya itu akan dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Menteri di Dasman itu Bapak Ibu ketika mengajar masuk di kelas, dia kan nggak mau disambut pada saat itu, mau dibuatkan baliho saja nggak mau. Pokoknya nggak mau. Tiba-tiba dari bandara langsung ke kelas Pak, Bapak Ibu. Di kelas ini kebetulan langsung mengajar di kelas internasional. Nggak tahu ada nggak yang nemu? Langsung ngajar di kelas internasional. Alumni Australia beliau. Langsung komunikasi bahasa Inggris itu luar biasa. Sepanjang jalan itu mengagumi. Kemudian kalau di Al-Kalam itu nggak ada istilahnya. Kalau di yang tidak boleh, yang terpenting yang paling terakhir, mari carikan anak-anak kita ini komunitas yang tepat dalam pergaulan. Itu pesan yang paling terakhir itu. Carikan komunitas yang tepat dalam pergaulan. Saya nggak tahu di mana yang paling tepat. Jika yang paling tepat itu di sekolah lain, mungkin saja Bapak Ibu berbeda dengan konsep di sini, silakan. Karena ini adalah untuk masa depan anak kita, carikan komunitas pergaulan yang paling tepat. Barangkali di sini
ada sesuatu kegiatan yang kurang nyaman dan sebagainya, oh ternyata di sekolah lain itu lebih nyaman, silahkan carikan yang paling tepat, karena ini adalah tanggung jawab orang tua kita untuk untuk memilih komunitas pergaulan anak kita yang paling tepat. Jika Ummu Sabri itu masih dianggap kurang tepat dalam memilih komunitas pergaulan anak-anak kita, sebab nanti Bapak Ibu sendiri kan itu yang pasti merasakan. Tapi kalau Ummu Sabri itu sudah dianggap komunitas yang paling tepat, kami menyampaikan terima kasih, karena inovasi itu terus kita lakukan, komunikasi dengan banyak pihak terus kita lakukan, upgrade kompetensi guru itu terus kita lakukan, dan tidak pernah berhenti kita untuk terus mencoba untuk mengupgrade kompetensi guru dan tenaga pendidik kependidikan. Saya berapi-api ya, baru kali ini saja saya agak semangat pidato.